Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian yang berbahagia, beruntunglah saudara-saudara kita yang pada tahun ini bisa menunaikan ibadah haji, bisa beribadah semaksimal mungkin, sholat di Masjidil Haram. Ya, sekali sholat seperti 100.000 kali di tempat-tempat lain. Bisa juga sholat di Masjid Nabawi yang kelipatannya 1000 kali di masjid-masjid lain. Luar biasa. Juga menunaikan ibadah haji ini sebagai tamu Allah, ya. Wabdullah salasa, tamu Allah itu ada 3: al-ghazi, wal hujjat, wal mu'tamir. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berhaji, dan orang yang berumrah. Keistimewaannya, siapa di antara mereka yang bermohon kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Siapa yang mohon ampun kepada Allah, akan Allah maafkan. Dan ibadah haji ini langsung Rasulullah menyatakan imbalannya. Tidak tanggung-tanggung, luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang tepat bagi orang yang meraih haji yang mabrur kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian dan rekan-rekan, bagi kita yang tahun ini tidak menunaikan ibadah haji karena banyak hal, maka kita tidak perlu bersedih hati, tidak perlu kita berputus asa. Inilah kebaikan Allah luar biasa. Jadi bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang tahun ini tidak menunaikan ibadah haji, Allah berikan satu ibadah yang nilainya pun juga luar biasa. Apa ibadah itu? Tidak lain adalah ibadah kurban. Kita tahu bahwa berkorban itu telah ada sejak manusia ada. Dari sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, ya, juga mengorbankan anaknya Ismail sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu peristiwa ini dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berkorban, lalu Zaid bin Arqam dan beberapa sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Qultu au qalu ya Rasulullah ma hadhihi adhi." Lalu Zaid bin Arqam dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu berkorban? Apa itu memotong binatang untuk berkorban?" Lalu Nabi menyatakan, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah sunnah Nabi Allah Ibrahim. Jadi melanjutkan syariat daripada Nabi Allah Ibrahim. Lalu sahabat bertanya lagi, "Ma lana minha?" Apa manfaat daripada berkorban itu? Manfaatnya apa ya Rasulullah dengan berkorban itu? Lalu Rasulullah menyatakan, "Bikulli sya'ratin hasanah." Dari setiap bulu-bulu binatang yang dikorbankan itu bernilai kebaikan.
ini merupakan ungkapan kinayah, perumpamaan. Karena apa? Bagaimana mungkin ada manusia yang mampu menghitung bulu-bulu binatang yang dikorbankan? Apalagi kalau bulu itu sapi atau onta yang besar, sulit menghitungnya. Domba aja sulit, apalagi sapi, kerbau, atau onta. Ini menggambarkan bahwa nilai-nilai kebaikan dalam ibadah korban itu sungguh sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka ini kesempatan yang paling baik, momen yang paling tepat, terutama bagi orang yang diberikan kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban. Dan berkorban ini ya, menurut sebagian ulama ya, hukumnya adalah wajib. Bagi mereka siapa-siapa yang mampu, maka hukumnya wajib. Akan tetapi jumhur ulama, artinya kebanyakan para ulama itu menghukumkan dengan sunnah muakkadah. Jadi belum sampai wajib, tapi mendekati wajib. Ini sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada umatnya, man wajada sa'ah li ayyudakhiya falam yudakhi fala yaqrabanna musallata. Siapa orang yang mampu di antara umatku yang mampu berkorban, tetapi dia tidak mau berkorban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat ke musolaku. Artinya dia bukan bagian daripada umatku, kata Nabi. Oleh karena itulah, mari sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Kalau memang kita punya handphone yang mahal, kita bisa beli. Kalau kita bisa beli mobil, kalau kita bisa beli motor, bahkan kita juga bisa beli rumah, maka alangkah eloknya juga kita pada tahun ini bisa berkorban ya, minimal satu kambing ya, untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Itu udah cukup ya, udah cukup. Itu satu kambing untuk diri kita dan keluarga kita. Karena kan sekalian, kalau saudara kita yang berhaji demikian besar nilai pahalanya, tentunya Allah berikan kesempatan kepada kita yang tidak berhaji untuk melaksanakan ibadah kurban yang juga nilainya tidak sedikit, luar biasa. Untuk itu, mari sama-sama kita upayakan dan kita usahakan dengan berbagai macam cara, sebatas kemampuan kita ya, dengan cara-cara yang benar, dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita bisa menunaikan pemotongan kurban pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.